Sebenarnya kalau sering-sering USG itu bahaya nggak sih? Halo Millennials, ketemu lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary dan Mice. Dan hari ini kita akan bahas seputar masalah USG, ultrasonografi. Oke. Yaitu biasanya mungkin Millennials sering banget denger kalau misalnya lagi hamil, ceknya USG. Tapi kan yang dicek babynya. Bahaya nggak tuh kalau misalnya tiap bulan ke dokter kandungan selalu USG lagi gitu. Kan kalau ronsen kan nggak boleh, sering-sering, ya Radiasi kan? ya? Radiasi gitu kan. Kalau USG sebenarnya boleh nggak? Kalau menurut kamu? Menurut aku boleh. Yang kamu tahu kenapa? Kalau nggak boleh nggak mungkin bikin. Logikanya gitu dong. Iya. Nggak boleh kontrol tiap bulan. Karena kan Iya. kita juga salah ya gua. Ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan memang Bener dong. memang pemikiran yang paling gampangnya Ya, gitu. Kalau pemikiran misalnya nggak diperbolehkan, ya nggak mungkin tiap kali kontrol pasti USG. Benar. Ya kan? Nah, sebenarnya USG sendiri itu sebenarnya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Berbeda dengan X-ray, ronsen yang menggunakan radiasi. Termasuk CT scan itu pun juga menggunakan radiasi. Jadi, kalau untuk menggunakan gelombang suara, sebetulnya itu dia sangat aman. Bahkan sampai nggak ada efek samping. Jadi mau tiap hari pun nggak apa-apa. Tiap hari pun nggak apa-apa. Dan bahkan kalau dulu kita sampai belajar gitu, saya lagi sekolah gitu ya, kita latihan sendiri sama sesama teman gitu. Coba USG. cek USG gitu, ngecekin, ini bener nggak kelihatan nggak nih? Itu bisa tiap hari, dan ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Tapi untuk jangka panjang emang nggak kenapa-kenapa tuh. Nggak ada, kan nggak pakai radiasi. Yang berbahaya tuh kalau radiasi, yang menggunakan X-ray, yang menggunakan CT scan, kalau itu sering-sering digunakan, karena yang namanya radiasi dia bisa memicu terjadi mutasi, malah nanti jadi cancer atau penyakit yang lainnya. Tapi sebenarnya kalau kita USG itu ada tujuan lain nggak selain kita ngecek ya, pasti kan perkembangan bayinya sehat atau enggak, aktif atau enggak gitu. Sebenarnya tujuannya emang itu atau di luar itu ada lagi? Kalau kita ngomongin di luar USG kehamilan ya bisa buat macam-macam ya. USG kepala, USG leher. Khusus ibu hamil. Oh, basically memang yang paling mudah untuk bisa menerawang ke dalam tubuh maminya, terutama untuk kehamilan adalah pakai USG. Jadi memang untuk melihat kondisi bayinya kan? Iya, untuk melihat bayinya gimana perkembangannya, detak jantung babynya, perkembangannya, tulang-tulangnya udah gimana. Lalu juga mengecek plasentanya juga, mengecek ke air ketubannya banyak atau enggak, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kan USG itu nggak cuman 2 dimensi, 3 dimensi, sekarang ada 4 dimensi, ya kan? Itu sebenarnya harus nggak sih setiap ibu tuh ngecek 4D? Atau itu opsional aja kayak penasaran? Kan kalau 4D kita bisa lihat bentuk muka, bisa lebih clear gitu kan. Apa itu wajib atau enggak? Kalau dibilang wajib tentunya enggak. Bayangin aja kalau yang tinggalnya di pedalaman, yang bisa USG aja, bisa ke bidan atau ke dokter yang ada di tempatnya dia aja itu mungkin cuma bisa 3 kali kontrol selama lagi Hamil. proses kehamilan 9 bulan. Kalau kita yang tinggal di kota besar, yang mungkin alat fasilitasnya banyak dan juga memang kita juga mampu, itu bisa memang tiap bulan. Bahkan dulu kamu Aku awal-awal sekali. 2 minggu, inget gak? Yang awal-awal banget tuh 2 minggu ke dokter A, terus nggak. Itu, tunggu klarifikasi, itu kita sambil mencari dokter yang cocok. Iya, tapi kan maksud saya dulu itu bisa sampai beberapa kali ganti dokter sampai ketemu yang cocok, bener gak? Iya. Dan tiap kali kan USG terus, Iya. bener kan? Bisa 2 minggu sekali tuh. Tapi ini 4D. Ya, kalau misalnya 4D wajib atau enggak, jawabannya enggak. Kalau misalnya 4D sebenarnya, ini kan hanya teknologi USG yang dipercanggih. Sehingga gambarnya lebih detail. Sama kayak kamera. Dulu kamera resolusinya yang 720p, sekarang udah 4K, bahkan bisa sampai 8K. Nah, USG juga mirip-mirip ceritanya. Jadi opsional lah ya? Jadi optional. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana memang 4D ini penting. Misalnya contohnya satu dari faktor maminya dulu. Faktor maminya adalah maminya nggak pengen tahu.
gemes aja kan? Gemes, pengen lihat, teman-teman gue banyak nih yang udah 4D, udah kelihatan anaknya udah di-post di sosial media, masa gue enggak sih gitu kan? Jahat tuh sosial Itu media. faktor sosial tuh, faktor sosial. Maminya kepengen tahu, Nggak mau kalah. nggak mau kalah misalnya. Terus jadi dari 4D memang betul kelihatan lebih detail, kelihatan muka anaknya, kelihatan tangannya kalau memang sudah bisa kelihatan ya. Terus udah gitu rambut juga kelihatan, ya kan? Lebih detail, alat kelamin juga pasti lebih jelas kelihatan kayak gitu. Nah, tapi ada juga faktor-faktor di mana memang baby-nya butuh untuk diperiksakan lebih lanjut. Misalnya ada sindrom tertentu, misalnya sindrom Down. Lalu misalnya baby-nya ternyata setelah di USG yang biasa kok kayaknya ada yang perlu diperiksakan lebih lanjut ya, yang mesti lebih detail. Misalnya kelihatan, oh kok kayaknya ada tanda-tanda bibirnya sumbing ya gitu. Coba deh di 4D biar kelihatan pastinya. Itu juga bisa. Terus juga kalau misalnya ada penyakit-penyakit bawaan lainnya yang memang mau dipastikan, kita perlu gambar image yang lebih detail. Pakailah 4D. Gitu. Jadi selain karena kebutuhan sosial, tapi ada juga kebutuhan medis yang mendukung untuk dilakukannya 4D. Ya sebenarnya kebutuhan sosial sih itu ya zaman sekarang ya, aja kayak jahat gitu. tuh sosial media. Tapi intinya USG 4D ini memang diperuntukkan untuk tujuan medis. Nah terus aku mau bertanya, formal banget ya, terakhir nih, USG itu kan ada dua, bisa lewat vagina, bisa juga lewat perut yang di atas. Nah transvaginal ya, apa sih bedanya USG transvaginal sama USG apa namanya perut? Eksternal lah. Eksternal, transvaginal dan eksternal, karena setahu aku doang ya, kalau transvaginal itu pas bayinya masih kecil, belum bisa kedetek, itu harus lewat bawah. Tapi nanti kalau udah agak besar, baru ke perut. Gitu. Sebenarnya sih tergantung. Kalau misalnya gini, kalau misalnya USG untuk yang pada saat hamil, itu kan sebenarnya kantong pipisnya harus keisi banget tuh. Nah kalau misalnya pada saat itu, misalnya babynya juga masih kecil dan pada saat itu maminya juga belum mau pipis, tapi udah waktunya masuk. Nah biasanya masuk ruang dokter. Jadi harus dilakukan pemeriksaannya dengan menggunakan USG yang transvaginal. Nah tapi USG transvaginal ini tidak hanya untuk mengecek masalah baby doang. Masalah maminya pun juga bisa dilihat. Misalnya ada nggak kelihatan kalau ada perdarahan di situ. Nah itu kelihatan. Kalau misalnya dengan USG yang di atas kurang terlalu detail, kelihatannya bisa dilihat yang dari bawah. Nah, tapi kalau misalnya memang babynya udah lebih gede, udah lebih kelihatan, lebih gampang, nah itu pakainya yang di luar aja. Tapi itu aman ya? Aman. Si transvaginal itu? Aman, kan prinsipnya sama. Ini hanya menggunakan gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi, supaya bisa menghasilkan gambar yang kelihatan gitu, dengan memudahkan untuk dokter menganalisa kondisinya kayak gimana. Nah, masalah periksanya dari atas, mau dari transvaginal, mau yang di endoskopi, ada juga yang kayak gitu. Nah, endoskopi itu dari mana? Yang masukin dari mulut, tapi itu beda lagi ceritanya, bukan untuk kehamilan, beda lagi. Itu pun intinya semuanya aman, karena tidak ada radiasi. Jadi USG ini mau dipakai berapa kali pun juga aman, gitu. Oke, tapi mungkin kalau transvaginal lebih tidak nyaman ya? Betul, ada yang memang nggak nyaman dalam arti ini kok dimasukin sesuatu yang begitulah gitu ya. Tapi ada juga yang memang biasa-biasa aja gitu. Tergantung orangnya. Tapi kalau dilihat dari sisi kenyamanan, udah nggak ada yang ngalahin USG yang dari perut. Gitu. Kalau kita ngomong specifically untuk masalah hamil ya. Gitu. Karena kan kalau dari perut juga nggak ada rasa sakit. Iya, tapi mungkin bisa rasa panas. Kan dipakai gel. Ya, dipakai gel. Tapi kalau agak kelamaan, sometimes juga bisa tuh ada rasa-rasa panas di perutnya. Gitu. Nah, itu tadi jadi info seputar USG. Jadi kalau mau millennials ada pertanyaan seputar pemeriksaan dulu pakai USG itu ada gimana-gimana sih ceritanya, bisa tolong share di bawah ini dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Oke. Dadah.